Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me, Miss Gina Ananda Septiani, and today we are going to learn English. And right now we are going to talk about argumentative text atau teks argumentatif. Jadi, kali ini Miss Gina akan menjelaskan tentang teks argumentatif. Oke, mari kita mulai. For the first, we are going to talk about defining argumentative text dari introduction and types of argumentative text. First, apa itu arguments and argumentative text? Arguments are a part of everyday life and they can be used of many purposes. To change someone's point of view, to promote social action, or to ask an audience to accept the right stance on a concept, issue, or problem. Jadi, argumen merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Untuk mengubah sudut pandang hidup seseorang, untuk mendorong aksi sosial, atau untuk meminta audiens menerima pendirian penulis tentang suatu konsep, isu, atau masalah. Jadi, itu adalah pengertian dari argumen. And next, argumentative text. Apa itu argumentative text? Argumentative text, also referred to as persuasive text, are intended to express an argument in order to support or refute an idea. The writer or speaker purpose is to convince or persuade their audience to agree with their opinion, position, or belief, and they do this in reason, logical way that prove their validity. Jadi, teks argumentatif yang disebut juga teks persuasif dimaksudkan untuk mengungkapkan argumen yang tadi sudah Miss jelaskan sebelumnya, guna mendukung atau membantah suatu gagasan. Tujuan penulis atau pembicara adalah untuk meyakinkan atau membujuk audiens mereka agar setuju dengan pendapat, posisi, atau keyakinan mereka. Dan mereka melakukannya dengan cara yang masuk akal dan logis yang membuktikan keabsahannya. Jadi, itu adalah pengertian dari arguments and argumentative text. And now, we are going to next is about types of argumentative text. Types of argumentative text atau jenis dari teks argumentative text, yaitu terbagi menjadi dua. Ada written forms atau bentuk tertulis, might include journalistic text like articles, editorials, opinion columns, or etc. Jadi yang dibentuk yang tertulis ini seringkali lebih formal dan menggunakan bahasa yang terstruktur. Selanjutnya yaitu ada oral forms atau bentuk lisan. Might include speech, debates, advertising campaigns, and opinion forums. Jadi contohnya itu ada pidato, debat, atau kampanye iklan. Dalam bentuk lisan ini, gaya penyampaiannya sering lebih dinamis, menggunakan intonasi suara dan ekspresi untuk memengaruhi audiens. Jadi tipe argumentatif teks itu ada dua, written forms and oral forms. Next, we are going to talk about structure of argumentative text atau struktur dari argumentative text. Yaitu ada introduction atau tesis. This section introduces the topic and provides background information. Di bagian akhir introduction terdapat tesis statement atau pernyataan utama yang menunjukkan posisi atau pendapat penulis terhadap isu tersebut. Di dalam introduction ini juga terdapat claim of thesis atau klaim dari tesis tersebut. Klaim adalah pernyataan pendukung tesis. Biasanya ada beberapa klaim yang menjadi fokus utama dari argumen. Jadi, each of claim explain a specific aspect of the issue yang akan dibahas. Next, dari struktur argumentatif teks yaitu ada body of the argument atau isi argumen. The body of the argument contains detailed explanation and evidence to support its claim. Jadi ini itu adalah isi dari argumentatif teks tersebut. Argumennya itu more than one atau lebih dari satu, dan dari setiap argumen itu terdapat supporting detail, consist supporting detail.
Buktinya bisa berupa fakta, data statistik, contoh nyata, dan atau pendapat dari para ahli. Next, yaitu ada conclusion atau kesimpulan. Dari conclusion ini, restate the thesis and summarize the main points. Bisa juga ada refleksi akhir atau call to action untuk merestate kembali apa yang telah disampaikan. Untuk yang tadi itu ada body argument, terdapat juga counter argument. Apa itu counter argument? Counter argument membahas pandangan yang bertentangan dengan tesis yang sudah disampaikan di awal. Ini penulis kemudian menyangkalnya dengan bukti atau alasan yang kuat untuk memperkuat argumennya. Jadi, untuk struktur dari argumentative text, yaitu ada introduction atau tesis, body of the argument, dan ada juga conclusion. Dan di body of argument itu bisa aja terdapat counter arguments atau pendapat yang menyangkal. Dan argumen lebih dari satu, di dalam argumen tersebut terdapat supporting detail. Next. Nah, ini yang sudah Miss jelaskan, tadi terdapat introduction, thesis or main idea, you should provoke a reaction in the reader, biasanya terdapat di awal. Dan selanjutnya ada body of argument, comprising 3 or more paragraph, in which you outline your reasoning and data to support your viewpoints. First paragraph, present the argument you will be refuting. Second paragraph, this where you refute the arguments presented in the first paragraph. Dan di argumen ini, argumennya lebih dari satu, dan terdapat juga tadi supporting details. And conclusion and closing, yaitu untuk merestate apa yang telah disampaikan sebelumnya untuk kembali meyakinkan pembaca. Nah, ini adalah contoh dari example dari argumentative text, yaitu ada the benefit of exercise atau manfaat dari berolahraga. Kita akan menganalisisnya dari yang struktur argumentatif yang sudah dijelaskan tadi. Nah, for the first is regular exercise has numerous benefit for both physical and mental health. Ini yaitu termasuk introduction, yang introduce the topic and provide the background of information. Jadi berolahraga itu mempunyai banyak manfaat dari fisik maupun mental health. Selanjutnya, ini yaitu adalah untuk selanjutnya ini yaitu firstly it can help to prevent and manage many chronic conditions such as diabetes, heart disease, and obesity. This is because exercise helps to improve insulin sensitivity, lower blood pressure, and reduce inflammation in the body. Ini yaitu termasuk claim of thesis, pernyataan yang mendukung dari tesis yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada moreover, exercise is also beneficial for mental health. Ini termasuk body of the argument. Jadi argumen yang pertama yang disampaikan di teks ini. Untuk selanjutnya yaitu ada however, some people argue that they do not have enough time to exercise or that they do not enjoy it. Ini itu termasuk counter of the arguments, yaitu tadi pandangan yang bertentangan dengan tesis yang sebelumnya. However, some people argue, beberapa orang berpendapat mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk berolahraga atau mereka tidak enjoy untuk berolahraga. While it can be challenging to fit exercise into a busy schedule, there are many ways to incorporate physical activity into your day, such as taking the stairs instead of the elevator, going for a walk during your lunch break, or doing a quick workout at home. Ini dari however hingga home itu adalah termasuk argumen yang kedua. Terdapat juga counter argumen di yang pertamanya, kalimat pertama. Untuk selanjutnya yaitu in conclusion, regular exercise is essential for maintaining good physical and mental health. Ini itu termasuk conclusion atau kesimpulan. The conclusion restate the thesis and summarize the main point. Jadi merestate kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya. Regular exercise is essential for maintaining good physical and mental health.
yaitu untuk membentuk fisik yang baik dan mental health, yaitu kita harus untuk berolahraga. Nah, itu adalah kita sudah menganalisis struktur dari teks The Benefit of Exercise. Next, kita bahas language features of argumentative text. Apa aja sih language features atau struktur kebahasaan dari argumentative text? Yaitu ada abstract nouns. Abstract nouns, these are words that describe ideas or things we can't see or touch. Example like freedom, love, happiness. Itu adalah example dari abstract noun. Selanjutnya itu ada action verb, words that show action. Jadi kata-kata yang menunjukkan aktivitas. Example like run, think, itu adalah example dari action verb. Selanjutnya yaitu ada temporal activities, words showing time or order. Example, contohnya yaitu ada yesterday, kemarin, atau first, itu pertama. Itu adalah contoh dari temporal activities. Untuk selanjutnya yaitu ada modal auxiliaries, verbs showing ability or possibility. Yaitu ada can, must, itu adalah contoh dari modal auxiliary. Selanjutnya yaitu ada technical terms, words specific to a field. Jadi technical terms itu adalah kata-kata yang spesifik di suatu area atau field. Contohnya itu ada photosynthesis and algorithm. Itu adalah contoh dari technical terms. Kata-kata dari technical terms. And next yaitu ada reasoning connectives, yaitu ada words linking reason or arguments, yaitu kata-kata penghubung, connectives. Example like because atau therefore. Itu adalah example dari reasoning connectives. And next, ini adalah simple present tense, used for facts or habits. Example like the sun rises or water boils at 100 Celsius. Jadi untuk language features argumentative text yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Abstract noun, action verb, temporal activities, modal auxiliary, technical terms, reasoning connectives, and the last is simple present tense. Next, ini adalah contoh language features yang kita bahas dari teks sebelumnya, yaitu the benefits of exercise. First itu adalah abstract nouns, ada benefits, health. Tadi abstract noun itu adalah the words that describe ideas or things we can't see or touch. Itu adalah contohnya. And next itu adalah action verb, words that describe action. Example like help and improve. Itu adalah contoh dari action verb. Untuk selanjutnya yaitu adalah temporal activities. Temporal activities tadi itu adalah untuk menunjukkan showing time or order. Contohnya itu adalah firstly and moreover. Modal auxiliaries itu ada can and may. Modal auxiliaries itu adalah verb showing ability or possibility. Example is can and may. Yang untuk selanjutnya itu adalah technical terms, words that describe in specific field or area. Itu adalah diabetes and depression. Kata-kata ini itu mendeskripsikan di dunia health or science. Untuk selanjutnya itu ada reasoning activities, ada because, karena, and however. Itu adalah contoh dari reasoning activities. And the last is ada simple present tense. Exercise helps to improve insulin sensitivity, dan it is beneficial for mental health. Itu adalah contoh dari simple present tense. Jadi ini adalah contoh dari language features yang terdapat di teks sebelumnya, yaitu the benefit of exercise. Yaitu teks ini sudah disebutkan. Dan untuk selanjutnya yaitu, okay, that's all for me. And thank you students to
listening to our today argumentative text. Hope you all understand what I said, and see you in next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.